Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafidat farjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis thamaniyati syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita berusaha menjaga salatnya, menjaga puasanya, berusaha taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah kalian dari 8 pintu sorga dari mana kau sukai. Subhanallah. Rupanya seorang wanita masuk sorga itu sebenarnya mudah. Hanya menjaga salat, menjaga puasa, taat kepada suami, dan berusaha untuk menjaga kehormatannya. Itu sudah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk sorga dari pintu mana saja yang ia suka. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ummu Salamah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma lana la nudhkar fil Qur'ani kama yudhkarur rijal." Rasul, kami para wanita tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Tidak banyak disebut-sebut dalam Al-Quran sebagaimana laki-laki banyak disebut dalam Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sampai akhirnya turun ayat. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Turun ayat ini. Sesungguhnya innal muslimina wal muslimat, orang-orang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan, dan juga orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, dan orang-orang yang menegakkan qiyamul lail laki-laki dan orang yang menegakkan qiyamul lail perempuan, dan orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang jujur dari kalangan perempuan, dan orang-orang yang sabar dari laki-laki dan orang-orang yang sabar dari perempuan, dan orang yang khusyuk dari laki-laki dan orang-orang yang khusyuk dari perempuan, dan orang-orang yang suka bersedekah dari laki-laki dan orang-orang yang suka bersedekah dari perempuan, dan orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang berpuasa dari kalangan perempuan, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang suka menjaga kemaluan mereka dari kalangan perempuan, dan juga wanita-wanita dan juga laki-laki ahli zikir, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat." Di sana ada wanita-wanita ahli zikir. Wanita-wanita yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Tentu
di antara wanita-wanita ahli zikir, ahli ibadah yang ingin saya ceritakan di pagi hari ini adalah mereka orang-orang yang dekat dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga wanita-wanita sahabiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para wanita sangat cemburu apabila melihat orang berada di atas ibadah. Berbeda dengan wanita di zaman sekarang. Mereka cemburu apabila saudaranya atau mungkin saudarinya atau mungkin temannya berada di atas dunia. Melihat pakaiannya indah, tasnya bagus, kendaraannya mewah, rumahnya megah. Terkadang ada orang cemburu. Akan tapi di zaman itu, di zaman keemasan, di zaman salaf, maka mereka tidak pernah cemburu dengan urusan dunia. Mereka hanya cemburu dengan urusan agama. Seperti Saudah bintu Jam'ah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cemburu kepada Aisyah radhiyallahu anha karena Aisyah radhiyallahu anha di atas ibadah, di atas ketaatan, ahli zikir, ahli sedekah, ahli ibadah. Maka dia pun sangat ingin seperti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Artinya semua hasad itu tercela kecuali dua perkara. Semua hasad itu terlarang kecuali dua hasad. Pertama, hasad kepada seseorang yang diberikan harta. Dengan hartanya betul-betul dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas hak kebenaran. Ataupun seorang laki-laki yang diberikan hikmah, pengetahuan, ilmu, sehingga dengan ilmunya dia berusaha untuk mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka Saudah bintu Jam'ah hasad kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukan hasad tercela atau bahasa yang lain disebut ghibthah, hasad yang terpuji, karena melihat Aisyah radhiyallahu anha ahli puasa, ahli ibadah, ahli sedekah dan begitu seterusnya. Maka Saudah sangat cemburu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah wanita di zaman salaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah bintu Umar karena membongkar rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan dalam permasalahan Maria Kibdiyah, ada yang mengatakan dalam masalah madu Zainab, sehingga turun suratul Tahrim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu hendak menceraikan Hafsah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menceraikan Hafsah bintu Umar radhiyallahu an, fanazala Jibril, tiba-tiba Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna Allah ya'muruka an turaji'a Hafsata rahmatan bi Umar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu wahai Muhammad agar rujuk dengan Hafsah karena kasih sayangnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Umar itu seorang ahli ibadah. Dalam riwayat, innallaha ya'muruka an turaji'a Hafsata fa innaha sawwamatan qawwamatan wa zawjuka fil jannah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau wahai Muhammad untuk rujuk dengan Hafsah, karena Hafsah adalah wanita ahli puasa,
wanita ahli qiyamul lail, dan dia adalah istrimu di sorga. Lihat di sini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan Jibril agar Nabi SAW tidak lantas kemudian menceraikan dengan tolak bain, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan Jibril untuk mendatangi Nabi SAW, kemudian mengembalikan Hafsah sebagai istri Nabi SAW karena dua hal. Pertama, karena dia wanita yang sawamah, ahli puasa, dan dia adalah wanita yang qawamah, ahli qiyamul lail. Subhanallah. Begitulah istri-istri Nabi SAW. Mereka ahli ibadah, dan mereka layak untuk dijadikan percontohan bagi wanita-wanita setelahnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha, dia mengadukan soal tangannya yang lelah letih, yang setiap hari mengadon roti, sehingga terkadang rusak tangannya Fatimah. Tangan bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam rusak, pecah-pecah, karena dia sangat bekerja keras untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Berbeda dengan wanita-wanita di zaman sekarang, terkadang ingin simpelnya saja hidup ini. Dia tidak tahu bahwa di balik lelah letihnya seorang istri melayani suaminya, melayani anak-anaknya, menyediakan makanan, minuman, membersihkan rumahnya, itu adalah surga bagi dia. Itulah sebab dia masuk surga. Itulah ibadah-ibadah yang mulia bagi dia. Itu yang dipanggilkan Fatimah radhiyallahu anha. Dia sibuk menjadi ibu rumah tangga, semua dikerjakannya. Sampai dia mencari kayu bakar, memotong kayu bakar, mengadon roti, dan begitu seterusnya, sampai tangannya lelah. Sebab itulah dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan pembantu. Berangkatlah Fatimah ini ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahandanya, tapi tidak ketemu. Hanya berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia pun menghabarkan kepada Aisyah maksud tujuannya. Maka ketika Fatimah pergi, Nabi SAW pun datang. Aisyah menceritakan maksud putrinya Fatimah radhiyallahu anha, bahwa dia menghendaki seorang pembantu. Subhanallah. Tidak mungkin Nabi SAW menolak permintaan Fatimah. Bukankah dia ajwadun nas, manusia yang paling dermawan kepada orang lain? Tidak mungkin dia bakhil kepada anaknya. Sementara Nabi SAW adalah rajulun la yakhshal faqra abada, seorang laki-laki yang tidak akan takut kefakiran karena dia berinfak. Tidak mungkin tidak memberi kepada Fatimah putrinya. Akan tetapi Nabi SAW hendak memberikan perkara yang jauh lebih mulia, lebih besar, lebih agung dibandingkan hanya sekedar memberikan pembantu. Dia datang kepada Fatimah dan juga Ali radhiyallahu anha, radhiyallahu an, kemudian mendudukkan di hadapan keduanya dulu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, Fatimah, ya Fatimah, ya Ali, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin aw khadimah. Wahai Ali, wahai Fatimah, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang jauh lebih hebat dibandingkan kalian berdua memiliki pembantu laki-laki atau pembantu perempuan? Maka keduanya mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Apa itu? Maka Nabi mengatakan, idza awaituma ila firashikuma, idza awaituma ila firashikuma fakabbira 33 wasabbiha 33
wa hammida 33 fahuwa khairun lakuma min khadimin au khadimah. Kata Nabi SAW, apabila kalian beranjak ke pembaringan kalian, hendak tidur, maka jangan lupa baca, bertakbirlah, Allahu Akbar, sebanyak 33 kali. Bertasbihlah, subhanallah, 33 kali. Dan bertahmidlah, alhamdulillah, sebanyak 33 kali. Itu jauh lebih hebat dibandingkan kalian memiliki pembantu laki-laki atau pembantu perempuan. Subhanallah. Ali radhiyallahu anha menceritakan, "Fama taraktuha ba'da hadha." Aku tidak pernah meninggalkan setelah Rasul bersabda seperti ini. Kemudian dikatakan kepada Ali, "Wala lailatas Siffin," walaupun di malam hari perang Siffin, wahai Ali. Qala, "Wala lailatas Siffin," walaupun di malam hari Siffin, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini. Subhanallah. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada Fatimah. Maka sejak itu Fatimah menjadi wanita ahli zikir. Tidak pernah dia meminta lagi pembantu laki-laki dan perempuan. Setiap malam dia membaca takbir, tasbih, tahmid. Karena itulah yang disabdakan Nabi SAW, jauh lebih hebat dibandingkan pembantu laki-laki dan pembantu perempuan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juwairiyah bintu Jam'ah. Juwairiyah adalah zaujatun Nabi SAW. Namanya Barrah. Dan Nabi SAW menyebutnya Juwairiyah. Juwairiyah ini terkenal dengan ahli tasbih, ahli zikir, ahli ibadah. Ya. Sampai-sampai suatu ketika Nabi SAW sholat subuh. Dan Juwairiyah pun sholat subuh di rumahnya. Nabi SAW ke masjid. Sepulangnya dari masjid, dan itu sudah agak siang, waktu duha, ya. Maka Nabi SAW kemudian pulang. Dilihatnya Juwairiyah masih duduk di tempatnya, tidak bergeming sama sekali. Dan dia terus berzikir, mulai ba'da subuh sampai pulangnya Nabi SAW di waktu duha, sudah siang. Maka Nabi SAW mengatakan pada Juwairiyah, "Maukah kuajarkan kepadamu? Kalau kau baca zikir-zikir ini, maka sebanding dengan zikir yang kau baca dari ba'da subuh sampai waktu duha ini." Maka Juwairiyah mengatakan, "Tentu wahai Rasul." Maka Nabi SAW mengatakan, "Subhanallah adada khalqi 3 marrat. Subhanallah zinata arshi 3 marrat. Subhanallah ridha nafsih 3 marrat. Subhanallah midada kalimatihi 3 marrat." Kata Nabi SAW, bacalah subhanallah adada khalqi 3 kali, subhanallah zinata arshihi 3 kali, subhanallah ridha nafsihi 3 kali, dan subhanallah midada kalimatihi 3 kali. Maka dengan membaca ini sebanding dengan engkau berzikir mulai ba'da subuh sampai sekarang, kata Nabi SAW. Tapi lihat di sini Juwairiyah, dia lakukan seperti itu hampir setiap hari, karena dia wanita ahli tasbih, ahli zikir. Begitulah Nabi SAW mengajarkan bagaimana istri-istrinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Zainab bintu Jahsin, saat wafatnya beliau, Aisyah radhiyallahu anha memuji dengan mengatakan, "Sungguh telah meninggal seorang abidah, ahli ibadah. Seorang yang ahli sedekah, yang selalu memperhatikan fuqara wal aramil wal masakin wal yatama, yang selalu memperhatikan para janda-janda miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim, orang-orang miskin." Wanita ahli ibadah Zainab. Bahkan semasa hidupnya Zainab pernah
membentangkan tali di malam hari. Tali ini dibentangkan dari satu tiang masjid ke tiang masjid yang lainnya. Kemudian Nabi SAW masuk dalam masjid, bertanya, ini tali siapa? Ma hadzal habl? Ini tali siapa? Kata Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan, hadza hablun li Zainab. Ini talinya Zainab, wahai Rasul. Kata Rasul, ngapain dibentang-bentangkan antara tiang masjid ke tiang masjid yang lainnya? Maka orang-orang mengatakan, idza fatarat ta'allaqat bihi. Apabila dia sedang salat malam, kemudian kelelahan, keletihan, maka dia ikat badannya dengan tali ini supaya tidak jatuh. Maka Nabi SAW mengatakan, halluh, putuskan. Liyusalli ahadukum nasyatahu, fa idza fatara falyarkud. Seseorang itu kalau sholat sesuai kemampuannya, kalau sudah tidak sanggup, sudah ngantuk, tidur, kata Rasul. Tapi lihat bagaimana Zainab. Dia memaksakan kehendak untuk sholat malam, dan itu sebelum datang larangan dari Nabi SAW. Berarti Zainab setiap malam seperti itu dia lakukan. Dia tidak pernah tidak pernah lepas daripada qiyamul lail, berzikir, sampai-sampai kalau dia lelah, letih, dia ikat badannya supaya tidak jatuh. La haula wala quwata illa billah. Sampai seperti itu ibadahnya, ahli zikirnya istri-istri Nabi SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dikisahkan oleh Abdullah bin Zubair, ma ra'aitu imra'ataini qad ajwad min Aisyah radhiyallahu anha wa Asma. Aku tidak pernah melihat dua wanita yang sangat dermawan melebihi Aisyah dan Asma. Kita tahu Aisyah radhiyallahu anha di akhir hidupnya itu buta. Disebabkan ketika mudanya dia melihat Jibril alaihi salatu wassalam ketika berhadapan dengan Nabi SAW dalam bentuk dihyatul kalbi. Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, apakah kau melihat dihya? Maksudnya Jibril? Ya. Kata Nabi SAW, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Subhanallah. Akhirnya Aisyah pun buta. Ketika dia sudah tua, dia sudah buta itu, dia mencari-cari barang. Apabila dia teraba barang, maka dia katakan kepada pembantunya, ta'ali, kemari kamu. Ini ada barang, tolong sedekahkan kepada si fulan, kepada si fulana. Ya. Kemudian dia cari-cari lagi. Apabila dia teraba barang, dia mengatakan, tolong sedekahkan barang ini. Sampai akhirnya satu isi rumah tidak ada satupun barang lagi yang hendak disedekahkan. Sehingga Aisyah berteriak dan mengatakan kepada khadimnya, kepada pembantunya, carikan untukku barang yang untukku sedekahkan. Kata pembantunya, wahai Ummul Mukminin, tidak ada lagi barang. Semua sudah kau sedekahkan. Subhanallah. Sampai seperti itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beribadahnya, zikirnya, sedekahnya. Makanya wajar kalau Abdullah ibn Zubair mengatakan, aku tidak pernah melihat dua wanita yang ahli sedekah melebihi Aisyah radhiyallahu anha dan juga Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang wanita-wanita ahli ibadah, ahli zikir, terutama istri-istri Nabi SAW dan sahabiah-sahabiah di zaman itu. Namun waktu juga yang memisahkan kita. InsyaAllah kita lanjut di lain kesempatan.